Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rizky Saputra, NPM 201506187. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan tugas terkait struktur data. Ada beberapa tugas yaitu mulai dari variabel struktur data, sorting, searching, stack and QQ, binary search tree, dan terakhir yaitu hash mapping. Eh, kita mulai dari yang pertama yaitu di sini saya menampilkan shortcode tentang variabel struktur data. Ya, di sini coba kita running. Nah, ketika kode ini dijalankan, hasilnya akan terbagi menjadi tiga blok utama berdasarkan struktur data yang digunakan. Yang pertama ya output array muncul dari baris ke-47, display array, arah produk 2. Hasilnya menampilkan sabun dan sampo. Ini memvisualisasikan kondisi awal toko dalam soal yang masih menggunakan array sederhana karena jumlah produk masih sedikit. Yang kedua yaitu output vektor muncul dari baris ke-54, display vektor, vektor produk. Hasilnya menampilkan kopi, gula, dan teh. Ini adalah solusi pertama untuk masalah soal vektor menangani penambahan produk secara dinamis jauh lebih baik daripada array. Ketiga, output linked list muncul dari baris ke-60, display list, list produk. Menariknya, produk roti muncul di paling atas meskipun kodenya ditulis setelah susu. Ini karena baris ke-58 menggunakan push front. Ini menjawab poin soal mengenai efisiensi penghapusan dan penambahan. Linked list sangat unggul jika operasional toko melibatkan banyak sisip hapus data di posisi acak. Jadi, struk data yang paling sesuai di sini menurut saya sesuai dengan kasus toko online, vektor biasanya adalah pilihan terbaik jika kita lebih sering mencari atau melihat produk. Akses cepat via indeks. Namun, jika toko tersebut sangat sering menambah dan menghapus produk di tengah daftar secara massal, maka linked list lebih unggul secara performa. Itu yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke sorting. Nah, di sini coba kita running. Jadi ketika program dijalankan, baris 3637 akan menghasilkan urutan angka 9, 92,3, 90,0, 88,0, 85,5, 78,5. Output ini adalah hasil akhir setelah array nilai diproses untuk fungsi quicksort di baris ke-33. Baris cout mencetak elemen yang sudah berpindah posisi di memori akibat operasi swap pada fungsi partisi. Kenapa menggunakan quicksort? Dikarenakan soal meminta pengurutan untuk menentukan peringkat kelas dari data yang berjumlah ratusan. Penggunaan quicksort di sini sangat tepat karena memiliki kompleksitas waktu rata-rata. Jika data semakin besar, misalnya dari ratusan menjadi ribuan siswa, quicksort akan jauh lebih cepat dan stabil dibandingkan algoritma sederhana. Hal ini memastikan sistem sekolah tetap responsif meskipun data nilai sering diperbarui. Lanjut untuk yang tugas ketiga, yaitu tentang searching. Searching di sini, ini adalah tampilan kode program. Lanjut. Jadi ketika kode ini dijalankan, output yang muncul adalah hasil sekuensialnya 2, hasil binarinya 2. Hasil
Hasil tersebut dapatkan jika kita menghitung menggunakan sekuensial, maka perhitungannya seperti langkah satu indeks nol, program mengambil data di array yaitu P0 yaitu 101. Program mengecek apakah 101 sama dengan 308, jawabannya salah. Langkah kedua, indeks satu, program berlanjut ke array satu yaitu 205. Program mengecek apakah 205 sama dengan 308, jawabannya salah. Langkah ketiga, indeks 2, program berlanjut ke array yaitu 2 yaitu 308. Program mengecek apakah 308 sama dengan 308, jawabannya benar. Selesai karena sudah ketemu program langsung mengeksekusi return I baris ke-9 dan berhenti. Total ada 3 kali pengecekan. Nah, sedangkan jika menggunakan binary, dia langsung menembak ke tengah karena syarat utamanya adalah data wajib wajib terurut. Inisialisasi awal low sama dengan 0, high 4 karena ada 5 data. Jadi, karena soal menyebutkan perpustakaan memiliki ribuan data, jika kita menggunakan sequential search, dalam kondisi terburuk, buku ada di paling ujung. Komputer harus melakukan ribuan perbandingan. Namun dengan binary search, untuk 1.000 data buku, komputer hanya butuh maksimal sekitar 10 kali perbandingan, karena area pencarian terus dibagi dua. Kesimpulannya, metode yang paling efisien untuk studi kasus ini perihal ribuan data adalah binary search. Alasannya karena kompleksitas waktu sehingga waktu pencarian tetap sangat singkat meskipun jumlah bukunya bertambah drastis. Jauh lebih cepat daripada sequential search yang waktunya bertambah secara linear mengikuti jumlah data. Lanjut ke tugas 4 yaitu tentang stack and queue. Ini adalah kode programnya. Coba kita run. Ya, jadi saat kode dijalankan, outputnya akan seperti yang tampil. Untuk terakhir transaksi bayar listrik dihapus, melayani sama dengan nasabah A. Output dihasilkan dari kalimat pertama berasal dari baris ke-15 yang membuktikan bahwa transaksi terbaru yang dibatalkan. Kalimat kedua berasal dari baris ke-21 yang membuktikan nasabah pertama yang dilayani. Jadi, bank membutuhkan sistem yang adil atau FIFO, first in, first out untuk antrean, dan sistem yang logis, LIFO, untuk pembatalan transaksi terakhir. LIFO yaitu last in, first out untuk pembatalan transaksi terakhir. Jadi, penggunaan STD Stack dan STD Quick adalah solusi yang paling tepat karena fungsi internalnya sudah dioptimalkan untuk operasi penambahan dan penghapusan data di ujung-ujung tertentu secara efisien. Lanjut ke kode 5, yaitu tentang binary search tree. Berikut adalah kode programnya dan coba kita running. Saat dijalankan, outputnya seperti yang tampil, yaitu cari Andi ditemukan. Hasilnya didapatkan dari
Proses penyisipan, insertion. Step satu insert Budi, karena root masih kosong, Budi menjadi root. Step 2 insert Andi, program membandingkan apakah Andi lebih dari Budi. Ya, A lebih kecil dari B, maka Andi diletakkan di kiri Budi. Step 3 insert Citra. Program membandingkan apakah Citra kurang dari Budi, tidak lebih dari C, maka Citra diletakkan di kanan Budi. Proses pencarian searching Andi, yaitu yang pertama program mengecek root Budi apakah Andi sama dengan Budi, bukan. Langkah kedua program bandingkan apakah Andi di lebih kecil dari Budi, ya. Pro, lanjut ke langkah tiga, program langsung lompat ke cabang kiri. Langkah keempat, di cabang kiri ada Andi, apakah Andi sama dengan Andi, ya, ketemu. Jadi pada soal diminta agar pencarian data kontak menjadi lebih cepat dengan BST waktu yang dibutuhkan untuk mencari satu nama di antara ribuan kontak. Artinya jika kita punya 1024 kontak, BST hanya butuh maksimal sekitar 10 kali perbandingan saja. Jauh lebih cepat daripada mencari secara manual dari atas ke bawah. Setelah ini lanjut pada percobaan terakhir, yaitu tentang hash mapping. Hash mapping. Dan berikut adalah kode programnya dan coba kita jalankan. Ya, jadi saat dijalankan, outputnya akan terlihat kurang lebih seperti yang tampil, yaitu yang pertama, then admin user satu. Hasil didapatkan dari misal username then untuk melihat bagaimana sistem bekerja. Output ini dihasilkan dari peluang for di baris ke-25 hingga ke-30. Tanda menunjukkan data yang tersimpan di dalam list signing. Namun, bagaimana jika terjadi collision? Jika ada user baru bernama Net yang total ASCII-nya juga 311, maka dia juga akan masuk ke indeks 1 berkat penggunaan std di dua list. Net akan muncul setelah den. Untuk sistem login dengan jutaan user, hash table adalah pilihan terbaik karena sistem tidak perlu melakukan perbandingan satu persatu seperti sequential search. Selama fungsi hashnya bagus dan ukuran tabelnya pas, proses verifikasi login akan terjadi dalam sekejap mata. Ya, demikianlah demonstrasi tugas struktur data, mulai dari yang pertama tadi variabel struktur data, lanjut nomor 2 sorting, nomor 3 searching, nomor 4 stack and query, nomor 5 binary search tree, dan yang terakhir hash mapping. Mungkin eh, cukup sekian demonstrasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kurang maksimalnya cara penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.